Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Amma ba'd. Dikisahkan pada era tabi'in, seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, tentu itu tidak asing bagi kita. Seorang pemuda yang begitu taat dan hormat kepada orang tuanya, bilkhusus ibunya. Dikisahkan ketika itu dia ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, maka dia pun izin kepada ibunya untuk kemudian menemui Rasul di Madinah. Qadarullah, apa yang terjadi, sesampainya di Madinah, Rasul tidak ada di Madinah. Beliau pergi karena suatu keperluan. Dikisahkan sebuah sirah atau peperangan. Uwais Al-Qarni menunggu di Madinah selama 3 hari. Karena Rasul tidak kunjung tiba dan dia berat terhadap ibunya, maka dia pun segera kembali ke asalnya, yaitu di Yaman. Bisa kita bayangkan perjalanan yang cukup jauh ketika itu. Setibanya Rasul di Madinah, Rasul pun segera menanyakan adakah orang yang kemudian mencari beliau dengan ciri-ciri sebagaimana ciri-ciri Uwais Al-Qarni. Maka dijawab, iya benar ada. Lalu beliau pun mengatakan, carilah dia karena dirinya dengan Allah itu tidak ada halangan. Artinya apa? Apa yang didoakan oleh Uwais Al-Qarni maka itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, berikutnya di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dicarilah Uwais Al-Qarni. Tapi qadar Allah di era itu tidak diketemukan. Lalu pada zaman Umar bin Khattab, Uwais Al-Qarni kemudian pergi ke Madinah bersama kafilah dagang. Pakaiannya seolah-olah seperti pakaian orang yang cukup sederhana, sangat sederhana sekali. Hingga di perjalanan dia pun sedikit dibully karena penampilannya yang cukup amat sederhana. Ketika kemudian sahabat Umar bin Khattab mendengar kedatangan kafilah dari wilayah Al-Qarni, maka beliau pun segera mencari orang yang bernama Uwais, karena desanya adalah Al-Qarni. Ketika menemui Uwais Al-Qarni, Umar pun menunjukkan takzimnya, penghormatannya. Bahkan kemudian orang-orang yang tadinya selama perjalanan membuli Uwais Al-Qarni pun bertanya-tanya kepada Umar, kenapa engkau kemudian memuliakan orang yang secara penampilan tidak layak untuk dihormati? Karena mungkin penampilan cukup amat sederhana. Maka Umar pun mengatakan bahwasanya Rasul menyebutkan ciri-ciri yang berasal dari desa Qarni yang pada waktu itu hendak menemui Rasul tapi tidak sampai terjadi pertemuan. Maka doa dia kepada Allah adalah mustajab, artinya tidak ada halangan. Apa yang dia doakan insya Allah kemudian Allah akan ijabah. Maka orang-orang di sekitar itu pun kemudian tersentak kaget begitu melihat keutamaan Uwais Al-Qarni. Apa yang kemudian Uwais Al-Qarni dapatkan, kemuliaan ini dapatkan, itulah tidak kemudian serta-merta, tapi ada satu sisi yang kemudian luput kita pelajari. Kita mungkin lebih banyak fokus bagaimana kemudian Al-Qarni adalah sosok yang doanya mustajab. Tapi kenapa kemudian doa dia bisa mustajab adalah dia berbakti kepada ibunya. Ingat, sebaik-baik amal adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kita yang hari ini memiliki masih orang tua, maka segera kita berbuat baik kepada mereka. Wa qul qaulan karima, berkata dengan yang baik. Bahkan Allah berfirman, yang apabila kita berkata itu sudah dosa, wala taqul lahum uffin, janganlah kamu berkata kepada keduanya ayo nyapu gitu. Mungkin dan kita kemudian menjawab, apa sih bu, gitu aja sudah, itu dosa. Uwais Al-Qarni adalah sosok pemuda yang dia memuliakan kedua orang tuanya, terlebih adalah ibunya. Hari ini generasi muda kita butuh sosok-sosok seperti Uwais Al-Qarni, sosok yang kemudian memuliakan kedua orang tuanya. Kita butuh kepada orang tua bukan hanya karena uangnya, bukan karena kebutuhan pribadi kita, tapi lebih daripada itu. Kalau kita muslim, maka kebutuhan kita kepada orang tua adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah arti kemewahan dunia ketika kemudian kita tidak bisa membahagiakan kedua orang tua kita.
apapun kondisi kita hari ini, satu hal yang tidak boleh luput dari usaha kita adalah membahagiakan orang tua. Sebesar apapun kemampuan kita, semaksimal pun kemampuan kita, maka setidaknya ada ruang untuk membahagiakan kedua orang tua kita, terkhusus adalah ibu. Ketika Rasul ditanya, siapakah yang lebih diutamakan antara bapak dan ibu, Rasul pun menjawab 3 kali, ibumu, 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 baru bapakmu. Jadi sekali lagi, yang memiliki orang tua, yang terkhusus ibu, mari segera kita kemudian rawat beliau, kita muliakan beliau dengan sebaik-baik kemuliaan, dengan sebaik-baik perilaku. Mungkin kita pernah memiliki problem, masalah, maka sebagai anak bukan kemudian melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi lebih baik kemudian kita segera meminta maaf, terutama kepada ibu, terlepas apapun itu problem kita. Jadi sekali lagi, apa yang didapat Uwais Al-Qarni, kemuliaan itu tidaklah semata-mata karena dirinya, bukan, tapi karena sebuah usaha yang dia rintis semenjak bertahun-tahun, semenjak belia, yaitu ketaatan dia kepada orang tua, wabil khusus adalah kepada ibu. Mudah-mudahan apa yang telah dijalani oleh Uwais Al-Qarni, kisah kehidupan yang nyata yang sudah pernah terjadi dan terbukti ini dapat kita teladani, sehingga kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang kelak dengan doa-doa orang tua kita itu, maka kita akan memperoleh kebahagiaan di dunia, wabil khusus di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.